Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Terutama kali ini kita akan bahas tentang cinta, tentang hubungan cinta, tentang relationship, tentang jodoh. Yaitu apa sih pertanda yang datang kepadamu ya ketika jodoh itu datang bagi kalian singles ya. Bagi kalian singles ya, atau pertanda yang datang ketika kalau kalian udah punya relationship menuju ke level komitmen yang lebih tinggi. Misalnya ya, ada 3 file ya, ini file 1, file 2, file 3 ya. Coba aku liatin dulu. Ini file 1, oke, file 2 ya, file 3. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok ya. Disarankan ke personal reading, di mana nomor WhatsApp-nya itu banyak lewat, di chat aja di jam kerja. Hasilnya hari itu juga, kalaupun nginep cuman 1 malam ya. Oke, bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku kan mulai dari file 1 ya, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih ini adalah 7 of Pentacle, 7 koin. Oke, ya. Nanti kita akan lihat pertanda yang datang kepadamu ya ketika jodoh itu datang, atau ketika kekasih, maksud aku hubungan yang kalian punya ini akan menuju ke level komitmen yang lebih tinggi ya. Coba kita lihat. Oke. Ada The Tower. Ada 5 koin. Ini mah udah kelihatan ya. Ini paling aku pilih juga 6 piala. Ada 10 piala, ada Page of Pentacle. Oke, jadi pertandanya apa nih ketika jodoh itu datang kepadamu? Oke. Jadi kalau aku lihat untuk file 1 ya, lebih ke cerita, jalan hidup. Lebih ke jalan hidup. Lebih ke suatu life path ya, jalur hidup yang harus kamu tempuh, di mana sepertinya itu untuk mendewasakanmu. Karena 7 koin ini artinya sih lebih ke energi di mana menunggu suatu kematangan spiritual, menuju ke suatu kedewasaan. Seperti itu ya. Mungkin bagi kalian yang pilih file ini kamu pernah nikah. Bisa saja yang terjadi sebelumnya, misalnya kamu cerai nih. Atau bagi kalian yang udah pernah punya kekasih dan udah punya suatu hubungan yang dulunya sampai hampir serius gitu ya, bisa dimungkinkan ini yang sudah terjadi, maksud aku apakah itu perceraian atau putus yang hebat, yang berat seperti digambarkan The Tower dan 5 koin ya, itu adalah suatu proses 7 koin ini, kedewasaan. Jadi pertanda yang datang ke kamu ketika cinta sejati nih ya, cinta sejati itu datang apa gitu ya. Nah, sekali lagi lebih ke suatu life path atau kayak jalan kehidupan. Jadi ketika kamu mengalami suatu keruntuhan di cinta, atau keruntuhan ini bisa juga ya, misalnya kamu punya kemalangan atau keluruhan di materi juga bisa. Seperti digambarkan 5 koin. Atau bisa numpuk cinta, iya. Di materi, di karir, di bisnis juga iya. Kamu kayak ada keluruhan aja. Misalnya kasusnya ada pengkhianatan, kamu dihianati kayak gitu ya, bisa di karir, bisa di bisnis sekali lagi. Nah, pertanda yang datang kalau aku lihat itu lebih ke kamunya, ke proses kedewasaan, yaitu ketika kamu menjaga energi kamu, bisa menjaga energi kamu tetap positif, mencintai diri sendiri, belajar mengasih respect ke kamu. Aku rasa untuk yang pilih pasal 1 ini, kamu orangnya loving ya. Kamu itu dulunya kalau dalam hubungan cinta lebih banyak memberinya. Tanpa mengukur kamu tuh lagi energi kamu terkuras. Tanpa mengukur bahwa cinta itu kamu berikan tanpa kamu juga lagi butuh-butuhnya cinta itu. Gitu. Dimungkinkan ya kalau hubungan cinta tuh dulu nggak seimbang kayak aku lihat di sini gitu. Karena tetap kalaupun dulunya kamu punya cinta, cinta itu tidak memenuhi kamu. Kebahagiaan yang kamu punya itu kayak semu dulunya gitu. Nah,
kayak apa ini ya, kayak timeline kamu tuh akhirnya kamu kayak belajar mencintai diri sendiri, belajar untuk menjaga energi kamu, terkoneksi dengan orang-orang sejiwa. Bisa saja dalam tahap 6 koin, 6 piala ini ya, kamu tuh punya teman tinggal dikit. Jadi kayak circle kamu tinggal dikit gitu. Karena kamu udah bisa menjaga energi kamu. Ibarat rumah kamu udah punya pagar kuat. Ada yang boleh ada yang boleh dipagar ya, ada yang boleh masuk rumah, ada yang boleh nginep, ada yang cuman sorry ya, kamu jauh-jauh aja. Nah, seperti itu. Nah, ketika kamu punya energi seperti itu dan sepertinya mengambil alih lagi kontrol hidupmu, datanglah si dia seperti digambarkan Page of Pentacle ini. Gitu, ya. Atau bisa juga ini energimu yang benar-benar punya suatu apa ya, kedewasaan spiritual, kebangkitan spiritual, terlahir menjadi kamu yang baru kalau aku lihat. And then tahu-tahu kamu punya energi bahagia, fulfillment, ketemu cinta sejati, punya anak, tinggal di suatu tempat yang menyenangkan ya, dan itu semua memenuhi kamu. Jadi ini seperti lebih ke kayak kehidupan cinta yang ditakdirkan untukmu kalau aku lihat ya. Tapi pertandanya apa aja sih ya, selain bahwa di sini bagi kalian yang berada di energi 5 piala atau the tower, ini artinya kalian lagi dalam suatu proses pematangan ya, karena kalau aku lihat di sini sebentar lagi kamu matang gitu ya. Coba aku lihat pertandanya lagi untukmu ya. Kamu ya di sini aku lihat sih kenceng di energi Cancer, Pisces, Scorpio, sama Virgo, Taurus, Capricorn. Mungkin ada juga yang lain ya. Tapi karena ini adalah suatu apa ya, kayak energinya tuh kencengnya di situ ya. Ini tetap pembacaan umum ya, mungkin juga di Sun, Moon atau Rising-nya. Pertandanya yang bisa aku lihat di sini ya, lovelies. Kalau aku lihat nih, tadi selain kayak pertemanan kamu tinggal sedikit, kamu tuh lebih senang terkoneksi dengan alam. Kalau aku lihat ya, nggak tahu gimana caranya, kamu jadi senang jalan-jalan, nggak mesti traveling ke luar negeri, tapi kayak apa ya, kamu misalnya kalau lagi bisa setir mobil tuh senang gitu kalau tato kayak agak nyasar-nyasar ke tempat yang baru gitu ya, tapi yang nggak macet. Seperti itu kalau aku lihat ya. Senang menjelajahi sesuatu yang baru, mencoba hal-hal baru. Jadi kamu kayak adventurous gitu loh, kayak lebih ingin mencoba hal-hal baru kalau aku lihat ya. Ingin memenuhi kamu dari kamunya sendiri yang aku lihat ya. Oke. Di Hierophant. Oh my god. Kamu udah dapat 10 koin, udah dapat 10 piala, ini 10 koin, men. Jadi bisa dimungkinkan bagi yang pilih pas satu ini, mungkin kamu ada keluruhan di materi, insya Allah ke depan, kalau aku lihat ya, materi pun bisa memenuhi kamu. Jodoh yang datang ke kamu ya, bisa aku lihat di sini dimungkinkan dia zodiaknya ada di Capricorn, bisa juga di Taurus, bisa di Cancer, Pisces, Scorpio, atau Virgo, Taurus, Capricorn. Gitu ya, bisa dimungkinkan si dia lagi berjalan ke arahmu seperti ikan ini datang ya, Explorer of Cup, ini Knight of Cup. Nah, pertandanya apa sih? Mungkin pertandanya ya, ini sih sekali lagi seperti perjalanan hidup, jalan hidup. Kamu pernah masuk dalam suatu posisi seperti digambarkan The Devil ini ya. Kayak gelap aja hidup kamu. Kayak nyesek aja hidup kamu, gitu yang aku lihat. Seperti itu ya. Nah, dengan kesesakan hidup, dengan kesulitan hidup, kamu itu seperti aku bilang tadi, pertanda yang datang itu ya, kayak kamu tuh ingin memenuhi kamu aja dengan hal-hal yang sebenarnya kecil-kecil, tapi itu memenuhi kamu, melakukan hobi-hobi tertentu, menulis ya, misal kamu dulu senang nulis, kamu kembali nulis, senang tanaman, senang memelihara binatang, terkoneksi dengan orang tua, sahabat-sahabat lama, itu yang aku lihat. Nah, itu pun juga seperti aku lihat di sini sih lebih ke membantu kamu untuk apa ya, kayak menstabilkan energimu, lebih menstabilkan proses kedewasaan, proses kebangkitan spiritual yang menyakitkan. Itu yang aku lihat. Gitu ya, oke. Mungkin pertanda-pertanda lainnya itu yang datang tuh bisa saja misalnya apa ya, kayak kamu tuh suka tato ada kupu-kupu datang. Ini barusan ada kupu-kupu datang. Karena di depan itu ya, kalau kamu lihat
Maksudnya kalau kamu di sini, ini halaman belakang dan banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman, itu ada kupu-kupu barusan lewat ya. Amin, amin. Nah, seperti itu pertandanya. Kebahagiaan atau kabar baik akan datang kepadamu. Cinta lagi on the way to you. Seperti itu. Untuk yang pilih pile ini bisa dimungkinkan. Ini 50-50 ya, 50%, 50%. Ada yang udah ketemu, ada yang belum. Ada yang udah punya, ada yang belum. Nah, ini juga salah satu pertanda ketika mungkin ya untuk beberapa kasus kamu tuh udah punya kekasih. Nah, pertandanya apa? Kalau kamu udah punya pertanda bahwa kamu terkoneksi, ingin selalu terkoneksi dengan orang-orang yang membuatmu happy, misalnya orang tua, ponakan. Nah, insya Allah udah mulai mendekat ya, seperti digambarkan di Hierophant ini. Gitu. Ketika kamu suka saunya pengen jalan-jalan, mungkin suka melihat angka kembar di sini. Seperti itu ya. Karena di sini ada 10, 10 tuh. 10, 10. Oke, 5, 5. 1, 5, 1, 5. Gitu. Kalau lihat angka kembar dan arti-arti yang sepertinya ada di balik itu. Kamu bisa googling ya, artinya apa. Karena bisa macam-macam juga, tapi nanti ambil mana yang relate sama kamu. Kayak gitu ya. Mungkin pertanda lainnya ini yang aku lihat di sini, dari keluruhan materi ataupun cinta ataupun apapun, itu pernah menjatuhkan kamu memang. Pernah kamu kayak putus asa gitu, tapi justru itu kayak melahirkan kamu yang baru. Gitu loh, Lovely Spa 1, aku happy banget deh. Makasih banyak ya sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo, Pal 2. Tadi kamu pilih kartu ini ya. Ace of Swords, 1 pedang. Oke, kita lihat pertanda yang akan datang kepadamu ketika jodoh itu datang. Atau kalau kalian udah punya cinta ya, udah punya pasangan, udah punya kekasih, kita lihat pertanda yang datang itu ketika emang kamu mau menuju ke level komitmen yang lebih tinggi. 7 piala. Oke, 7 pentacle, 7 koin, strength, the hermit, sama the hanged one. Oke, coba kita lihat dulu ya. Aku rapikan dulu biar bisa kelihatan pertanda yang datang ketika jodoh itu datang atau ketika cinta yang kamu punya menuju ke level komitmen yang lebih tinggi. Justru kalau aku lihat ya, terutama bagi yang kalian yang punya cinta ya, kamu tuh kayak ragu. Kayak ada keraguan seperti digambarkan 7 piala. Jadi kamu nunggu nih, bagi kalian yang punya cinta ya, kayaknya tuh kayak pertandanya tuh datang ke intuisi kamu untuk nunggu. Ada satu keraguan kalau aku lihat di sini. Nah, bisa dimungkinkan ya, jalan ceritanya nih bagi kalian yang punya pasangan, kalian tuh kayak lebih kayak berkontemplasi dulu. Berkontemplasi aja untuk menentukan kemana arah hubungan kalian. Walaupun karena ini adalah tentang pertanda yang datang. Nah, itu pertandanya ya. Dan kalau aku lihat bisa dimungkinkan kayak semesta itu menunjukkan bahwa ini cinta yang kuat, seperti digambarkan strength. Gitu. Nah, dengan kamu seperti menjauh dulu dari hubungan ini ya, seperti itu, kamu seperti digambarkan the hanged one, kamu tuh kayak punya cara pandang baru. Karena orang yang berdiri sama orang yang ngegantung ya beda. Kamu punya cara pandang baru kalau aku lihat, gitu. Nah, seperti juga digambarkan Ace of Swords, kamu punya cara pandang baru. Gitu. Kamu jadinya kalau aku lihat di sini ya seperti the hermit sama strength ini, kamu tuh kayak ibaratnya seperti kayak mundur dulu untuk melihat satu gambaran yang lebih luas lagi. Itu yang aku lihat. Jadi sepertinya ini juga suatu proses pendewasaan kalau aku lihat untuk kamu, untuk spiritualitasmu. Keraguan ini bisa ditimbulkan oleh berbagai macam hal. Misalnya ada yang fokus, ternyata karir kamu lagi bagus-bagusnya. Atau pernah ada isu yang nggak enak, misalnya ada orang ketiga kayak gitu. Jadi kamu kayak nunggu dulu gitu. Untuk situasi ini sepertinya lebih kondusif aja buat kamu, terutama ke hatimu, ke intuisimu seperti digambarkan the hermit. Bagi kalian yang single, kalau aku lihat ya, justru kamu kayak nggak fokus dulu ke cinta.
pertandanya tuh datang ke kamu tuh kayak gitu, kayak kamu malas aja cinta-cintaan. Gitu yang aku lihat ya. Jadi kamu lebih fokus ke karir, finansial ya, dan kamu fokus ke kamu sehingga kamu punya energinya tuh bagus banget karena kamu sepertinya tuh udah kayak belajar mencintai diri sendiri, mengambil alih lagi kontrol hidupmu. Gitu ya. Seperti digambarkan strength ini. Ini mungkin juga kamu nih energinya ada di Leo, ada di Virgo ya, ada di Cancer, Pisces, Scorpio juga. Mungkin Gemini, Libra, Aquarius ada. Itu pertandanya. Nah, pertanda yang lainnya aku lihat, karena di sini aku lihat kamu lebih banyak untuk yang single nih aku bahas ya, kayak nggak mau terkoneksi dulu, nggak mau cinta-cintaan dulu, jadi kamu fokus ke kamu, jadi kamu kayak lebih banyak apa ya, kalau aku lihat The Hermit ini kayak mencoba memahami kehidupan gitu loh. Kamu tuh kayak lebih spiritual kalau aku lihat ya, lebih memahami kamu. Nah, dengan itu tuh kamu tumbuh menjadi lebih dewasa gitu. Nah, tanda-tandanya kamu lebih fokus ke kamu, fokus ke apapun yang kamu kerjakan. Kalau aku lihat ya, nih kan kamu jadi kayak punya bucket list gitu loh. Kamu ingin pergi ke sini, pengen melakukan ini, pengen melanjutkan hobi ini, gitu. Seperti itu ya. Oke. Coba aku tarik klarifikasi untuk lebih ke melihat tanda-tanda yang datang ya. Di Ace of Swords juga ya, terutama bagi yang singles ya, aku sih lihat bisa dimungkinkan cintamu, soulmate-mu, cinta sejatimu, twin flame-mu ini orang baru ya, dimungkinkan seperti itu. The Wheel of Fortune. Oke. The Hanged One-nya sampai 2 kali loh tuh. Elder of Cups, Five of Cups, The Empress. The Hermit-nya juga tuh di back of the deck-nya sampai 2 kali The Hermit. The Hermit-nya kenceng banget energi. Energi Virgo juga bisa yang kenceng ini. Oke. Nah, di sini ya pertanda yang datang kepadamu ketika cinta itu akan datang atau cinta itu akan berkembang, kayak ada semacam kayak semacam peristiwa ya yang membuatmu pertama-tama ya kecewa, terutama bagi yang singles dan terutama bagi yang singles aku rasa ya, makanya kamu lebih terfokus ke kamu ya. Mungkin bagi yang berpasangan juga kamu pernah gagal sebelumnya, jadi kamu kayak melihat cinta ini kamu tuh kayak fokus ke kamunya, ntar kamu bahagia nggak ya, aku bahagia nggak ya, kayak gitu, apakah sih dia benar untukku. Jadi kamu tuh kayak banyak ininya, kontemplasinya, banyak merenungnya yang aku lihat ya, seperti itu. Sehingga seperti digambarkan di Empress ya, sampai pada suatu titik kamu kayak ada satu panggilan, oke, kamu terus nikah ya, seperti itu. Nah, bisa dimungkinkan bagi yang kalian yang feminim itu kayak panggilan untuk menjadi ibu itu kayak kencang banget kalau aku lihat di sini ya. Dan kamu dalam suatu perenungan itu ya, aku sih lihat pertandanya tuh kayak kamu senang terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan kamu kayak lebih suka melihat indahnya hari gitu ya, indahnya malam juga bisa yang aku lihat di sini gitu. Senang melakukan hal-hal yang berbau kayak apa ya, memperkaya batin kamu kalau aku lihat di sini gitu ya. Itu kalau untuk yang PAL 2 aku lihat ya, seperti itu. Jodohmu ya, terutama bagi yang singles, sepertinya dia akan datang seperti digambarkan Elder of Cups ini, orangnya dewasa. Zodiaknya sih lebih kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kalau kalian maskulin, si dia feminim sama, dia juga dewasa seperti digambarkan di Empress. Mandiri yang aku lihat di sini ya. Mungkin bagi kalian ada yang kamunya udah berkeluarga atau jodoh yang datang ini
dia udah pernah berkeluarga sebelumnya. Aku lihat seperti itu. Selain kayak kamu ingin lebih kayak terkoneksi dengan kamunya ya, kayak ada yang menyendiri, kalau aku lihat-lihat seperti itu ya, akhirnya pada suatu titik kamu kayak ingin melakukan hal-hal yang baru kalau aku lihat ya. Coba aku tarik klarifikasi untuk pertanda lain yang pertanda yang akan datang kepadamu. Kayak di sini sepertinya ya orang-orangnya tuh kayak lebih reserve gitu, kayak lebih terkoneksi dengan kata hati innernya kamu tuh kayak lebih terkoneksi gitu loh kalau aku lihat untuk yang pile 2 ini. Ya pertandanya sih karena kamu ya kenapa bertindak seperti itu, kamu nggak mau gagal lagi kalau aku lihat ya. Mungkin dulu punya pengalaman pengkhianatan yang kayak menyakitkan banget. Tuh kan The Hermit selalu muncul kenceng banget di sini ya. Oke, tapi apapun itu pertanda yang datang kepadamu ini spesial banget untuk yang pilih pile 2. Karena kamu takut gagal lagi, ya jadi kamu mikirnya dalam. Justru kamu mikirnya dalam banget. Gitu yang aku lihat. Tapi pada satu titik emang ada ya untuk beberapa kasus kamu kayak ingin melakukan hal-hal yang baru. Ingin kayak menantang dirimu untuk satu limit yang belum pernah kamu lakukan. Ya seperti itu untuk misalnya ada beberapa kasus, misalnya kamu jadi berani jalan-jalan sendiri, kamu berani melakukan hal-hal yang dulu kamu pikir nggak bakal mau kamu lakukan. Selain terkoneksi dengan alam, selain juga aku lihat ada, misalnya kamu lihat angka kembar, ya melihat burung, seperti itu juga aku lihat ada di kamu. Mungkin mimpi, ya seperti itu. Makasih banyak ya pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe. Bagi yang belum, bye. Pile 3 tadi kamu pilih kartu 4 tongkat ya, 4 of Wands. Ini kan tentang pertanda yang akan datang kepadamu ketika jodoh itu datang. Dan bagi kalian yang single ya, bagi kalian yang sudah punya pasangan yang double, sepertinya ini adalah pertanda ketika kalian akan melangkah ke level komitmen yang lebih tinggi. Nah, energi 4 tongkat ini aku sih lihatnya kayak gini loh. Kamu tuh seneng banget ya ngumpul-ngumpul. Kamu tuh seneng banget ke suatu keramaian, nonton konser misalnya, konser ya. Pokoknya senang rame-rame aja. Kumpul-kumpul sama teman, sama saudara, sama ponakan, sama orang tua. Senang melakukan, misalnya gini, kamu tuh happy banget kalau ada yang ngundang kamu ke suatu yang jadinya tuh rame. Misalnya ke pernikahan, tunangan, baby shower, atau apapun lah, kan sekarang tuh banyak ya jadinya macem-macem ya. Macem-macem selebrasi kayak gitu loh. Jadi kamu kayak happy gitu loh. Jadi lebih banyak banget energi happiness kamu itu, energi positif kamu itu kamu terus tambah. Gitu yang aku lihat ya. Oke, kita lihat. Ada King of Cups, 9 koin. King of Coin, Knight of Wands, dan ada Temperance. Ya, kalau aku lihat sih di sini kamu orangnya passionate banget ya, gitu. Pertanda yang datangnya lagi, aku lihat kalau di kehidupan ya, sepertinya kamu tuh kayak udah nyaman dengan apa yang kamu punya. Seperti digambarkan 9 koin, seperti digambarkan King of Coin, King of Pentacle. Jadi artinya namanya kecukupan atau kenyamanan materi itu relatif ya, tapi di satu titik itu kamu nyaman dan bersyukur banget. Berkarir di situ kamu nyaman ya, di suatu kehidupan walaupun nggak sempurna kamu nyaman kalau aku lihat. Makanya untuk yang pilih pile 3, kamu tuh banyak yang senang, banyak yang datang kepadamu. Namun pertandanya kamu sepertinya seperti digambarkan Temperance, itu kamu kayak lebih suka berteman dulu kalau aku lihat pertandanya seperti itu ya. Kamu mencari satu keseimbangan kalau aku lihat ya, dari hal-hal yang praktis atau hal praktis dengan spiritual, atau dengan kecapean kamu kerja dengan banyak hangout kalau aku lihat seperti itu ya. Pertandanya energimu bagus jadi banyak yang datang ke kamu. Ada yang kalem, ada yang secara materi dia
apa sih namanya, berkecukupan ya. Ada juga yang passionate banget sama kamu seperti digambarkan Knight of One gitu. Dan tapi kamu kayak belum tertarik karena apa? Karena kamu nyaman dengan apa yang kamu punya kalau aku lihat. Kamu kencang di energi Sagittarius ya. Mungkin juga di Virgo, Taurus, Capricorn. Nah, bisa dimungkinkan dari banyak yang datang ke kamu yang berminat ya memberikan cinta ke kamu. Nah, salah satunya itu kamu kayak punya koneksi kuat nantinya kalau aku lihat ya. Saya punya koneksi kuat. Apakah nanti si Cancer, Pisces, Scorpio, apa si Virgo, Taurus, Capricorn, apa si Aries, Leo, Sagittarius. Kamu nanti tinggal menunggu kata hati kalau aku lihat. Karena kamu sepertinya udah bisa terkoneksi dengan kata hati, dengan inner voice kamu kalau aku lihat ya. Coba kita lihat klarifikasinya. Oke. Pertanda yang datang ya untuk yang pilih part 3. Seven of Cups, energi 6 tongkat, wah sukses ya. Ketika kamu juga punya sukses gitu di apapun yang kamu lakukan, Ace of Coin, dan peluang itu banyak datang ke kamu ya. Kamu baik-baik aja, dari misalnya namanya manusia pernah turun naik lah ya rodanya seperti digambarkan The Wheel of Fortune ini. Tapi ketika kehidupanmu sepertinya lagi naik, nah ketika itulah jodoh datang, atau ketika itulah hubungan kalian meningkat ke ke level komitmen yang lebih tinggi. Nah, ini aku ambil ya The Star. Karena apa? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu lebih banyak fokus ke kamunya? Karena kamu pernah gagal. Karena kamu pernah kecewa gitu, dan kamu nggak mau kecewa lagi. Kamu nggak mau mungkin untuk beberapa kasus kamu nggak mau dimanfaatin lagi kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi kamu sukses ke apapun yang kamu lakukan, kamu nyaman dengan apa yang kamu punya, kamu jadi pandai bersyukur, mengisi hidup dengan hal-hal yang positif. Dan dari banyaknya orang yang datang, kamu punya suatu koneksi yang kuat. Jadi nanti kamu tahu siapa yang, bagi yang single ya, oh ini dia yang akan kamu pilih. Bagi yang sudah pasangan, kamu akan tahu, oh ini saatnya untuk kayak seperti digambarkan 4 tongkat ini, ke selebrasi, tunangan, ketemuan keluarga, atau nikah. Jadi divine timingnya nanti kamu kayak dikasih petunjuk aja gitu yang aku lihat ya, seperti itu. Pertanda lainnya yang aku lihat ya, kan di sini banyak banget card ya yang aku lihat itu, kamu tuh kayak di diri kamu tuh kamu kayak udah merasa, ini bukannya sombong atau gimana, tapi kamu tuh kayak ini gue, kamu terima gue seperti ini, monggo, kayak gitu loh kamu tuh ya, yang menurut aku aduh jempol banget ya untuk yang pilih part 3 ini. Hal lainnya seperti misalnya ya, ini hal kecil aja, kamu selalu menemukan bulu-bulu atau koin, tapi kamu ngeh. Nah, kalau kamu ngeh itu berarti itu satu pertanda. Terus aku lihat juga bisa dimungkinkan di sini ada melihat angka kembar ya, kalau aku lihat di sini seperti itu. Mungkin juga mimpi, mungkin terkoneksi dengan alam, seperti itu ya. Tapi pertandanya sih lebih ke kehidupan kamu, lebih ke kamunya. Jadi kamu tuh udah dewasa, tambah positif. Jadi tinggal nunggu divine timing kalau aku lihat di sini ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk 4 tongkat ini sendiri bisa dimungkinkan ya, coba nanti kamu komen aja. Untuk beberapa kasus sebenarnya kamu udah, bagi yang punya kekasih, mungkin kamu udah ngomongin tentang masalah pernikahan menuju ke level komitmen yang lebih tinggi gitu. Bagi yang lagi happily singles ya, sepertinya kamu enjoy aja, karena kalau aku lihat di sini jodohmu ini atau cinta sejatimu ini bisa dimungkinkan datang nggak lama lagi gitu ya. Coba aku klarifikasi untuk yang singles ya. Bisa dimungkinkan sih orangnya untuk sebagian besar kasus ya, mungkin 70% orangnya udah kamu kenal gitu, atau udah pernah seliweran, dan dia udah seneng sama kamu sejak lama kalau aku lihat. Tapi dia kayak belum berani mengungkapkan isi hatinya gitu ya. Tuh ada ya, belum berani, atau kamu yang belum berani menerima karena pernah ada kayak trauma ya. Dah dimungkinkan untuk beberapa kasus kamu sama dia nanti potensinya LDR-an, atau kamu yang udah punya kekasih ada yang LDR-an, ada yang beda ras, beda negara ya, beda pulau, seperti itu.
Aku ucapkan selamat untuk part 3. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol ya. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.